hari terakhir hari ke-29. Sekarang kita masuki besok kita puasa. Hari ini maksudnya puasa, besok kita buka untuk terakhir kalinya 30 hari doa dan puasa GBI. Selamat berbuka puasa untuk saudara-saudara kita Muslim Satu Bani Adam, kekasih dalam Tuhan. Hari ini juga takbiran nanti malam terakhir ya. Puasanya ya. Ya, sudah kembali ke hari kembali fitrah ya. Untuk semuanya kalau misalnya mau go lagi ya, nanti kalau misalnya ada lagi undangan dari gereja kita ya, yuk kita respons ya. Semua jemaat GBI, keluarga kami GBI di seluruh dunia. Kita lagi mau tukeran. Oke, silakan. Masih di halftime bersama Paul dan Tamara. Ya, jadi kita hari ini akan kembali membahas pokok-pokok doa kita. Kita punya 5 pokok doa, yaitu penanganan COVID-19, ketahanan keamanan NKRI, ketahanan pangan, pencurahan Roh Kudus yang kita sudah bahas selama hampir 4 minggu ya. 4 minggu lebih, dan kemudian juga kita akan membahas tentang penyelesaian amanat agung. Nah kita kemarin sudah membahas tentang yang namanya menjadi terang. Tapi kalau kita baca di ayat Matius 5 ayat 13 ya, masih ada satu lagi tuh. Selain menjadi terang, Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi garam ya. Matius 5 ayat yang ke-13. Yuk kita buka Matius 5 ayat yang ke-13. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini menarik ya, karena kalau garam itu menjadi tawar, dia gimana lagi mau diasinkan? Nah, pertanyaannya kapan sih garam itu tidak terasa dan disebut menjadi tawar? Silahkan, Sister Tamara. Oke, kalau misalnya kita tanya, ya kapan ya gitu. Waktu kita akhirnya nggak kerasa keasinannya, berarti kan itu kan kalau dalam realitanya kan kita nggak memberi dampak, ya kan ya. Yang namanya ada ibu-ibu pasti yang juga masak di sini ya seperti saya ya. Oke, itu kalau misalnya kita masak ya, asin itu tuh nggak akan kerasa kalau misalnya kita taruh di air garam juga ya, gitu kan. Dia baru kerasa kalau kita taruh di sayur asem misalnya gitu ya, atau makanan-makanan hambar lainnya gitu. Di luar itu banyak loh orang-orang yang asam dan tawar. Nah, kapan sih kita benar-benar jadi asin? Saya kalau terus-terusan ya garam sama garam, ini kita juga tidak berdampak. Ya, saya nggak bilang kita nggak bisa memberkati sesama orang percaya, cuma maksudnya kalau misalnya kita apalagi yang udah sama-sama, kita itu namanya jadi garam di tempat garam bersama garam. Oke? Ya, nah disitulah kita kehilangan rasa, kita tidak berdampak. Seharusnya kita keluar kita menggarami yang lainnya. Nah, di luar itu yang secara kreatif yang kita mesti cari tahu di mana sih merekanya ada. Gitu ya. Nah, penjangkauan. Kalau ditanya, ya udah, gimana caranya? Memang benar ya. Dari kemarin rangkaian kita itu adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu, kita jadi tahu dampaknya itu nanti kita ditempatinnya di mana. Jadi kita nggak usah repot-repot kayaknya ya. Sebenarnya ya untuk cari tahu menjadi garamnya itu di mana. Alkitab itu kan gak iseng ya ditulisnya. Jadi waktu dibilang kamu adalah garam dan terang dunia, dan Tuhan sudah menciptakan kita si terang dan garam ini di hari ke-6 dengan infrastruktur yang yang sudah lengkap di hari pertama sampai ke-5. Berarti si garam sama si terang ini sebetulnya duduk diem aja, dengar suara Tuhan supaya Tuhan mengarahkan kemana dia harus menjadi garam dan menjadi terang. Ya, itulah sebabnya kenapa di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan kamu akan menerima kuasa ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya sudah sampaikan bahasa yang tepatnya sebenarnya ketika Roh Kudus turun kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kalau kita lihat logikanya dipenuhi Roh Kudus, artinya di situ nanti Sister Mara akan sampaikan apa sih dipenuhi Roh Kudus. Sebenarnya kita udah bahas nih ya, tapi kita akan lihat praktisnya bagaimana. Nah, setelah dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka pasti akan ada dampaknya. Nah, dalam bahasa Tuhan Yesus itu ada menjadi terang, dan sekarang kita bahas menjadi garam, terasa. Ya, jadi ada rasanya di setiap masakan, di setiap setelah makanan. dipenuhi Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu caranya emang gak bisa dan gak. Alkitab itu kan semuanya berkaitan. Bukannya apa yang kita rasakan sekarang terus kita cari ayatnya, gak seperti itu, ya kan ya. Jadi apa yang kita temukan itulah yang menghidupi kita akhirnya. Itu dihidupkan.
untuk akhirnya bisa menghidupi kehidupan kita gitu. Bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita alami sekarang. Habis itu kita cari kekuatannya dengan ayat-ayat yang mungkin bisa menghibur. Enggak, itu cocok logi namanya, Cocok ya logi, kan? ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita lihat ya, Alkitab itu berkaitan, pasti ada alasan kenapa kita disebut terang dan garam. Berarti itu masalah kita harus berdampak. Itu adalah bahasa praktisnya. Kalau kita disebut juga harus menjadi murid gitu ya. Kenapa sih? Yaitu murid itu adalah murid-murid yang diem. Dia mendengar. Bedanya sama hamba, kalau hamba itu dia nggak diajak ngomong pun dia lakukan. Dia nggak banyak nanya. Kalau murid, dia diam, dia mendengar, untuk akhirnya dia dipergunakan untuk memberi dampak. Jadi makanya kita nih semua yang udah dibilangin jadi terang, jadi garam, kita juga harus punya telinga murid. Telinga murid itu kan mendengar, dengar-dengaran, dan dia nggak ngomong. Karena dia harus download semua apapun yang gurunya sampaikan. Kenapa? Karena dia juga harus keluar lagi membawa pewahyuan, membawa pendidikan. Nah, ingat nggak sih cerita Maria? Dan kemarin saya ceritain ya soal Maria ya. Emang Maria di sininya dia emang nggak gini. Aduh, itu pasti kan banyak yang ngomong tuh, lihat tuh cewek tuh enak-enakan tuh, dia diem aja di situ tuh, ya gitu. Modus tuh, ya cuma duduk di situ nggak ikut ngangkat-ngangkat dan segala macam. Emang di situ Maria nggak mikir gini, ih ini kan yang Tuhan mau, dia duduk, dia mendengarkan Tuhan. Itu sama kayak kita. Di luar itu pasti orang banyak penilaian. Kita dibilang aneh lah, kita dibilang inilah, dibilang itu. Kita nggak bisa paksa. Maria emang nggak punya keinginan pada saat itu untuk ngomong gini, Tuhan tolong dong bilang sama yang barusan neriakin gue, bilang kan emang Tuhan yang mau saya duduk di sini. Kita juga nggak bisa paksa Tuhan sekarang untuk bilang, Tuhan tolong ya, aku kan udah duduk diem, tolong bilangin lah sama yang di luar itu supaya mereka itu jangan salah paham. Tolong bilangin dong sama yang di luar itu, luruskan dong berita-berita. Gak bisa, kita adalah murid, ya udah duduk diem aja. Sama seperti waktu kita ujian di sekolah zaman dulu kuliah, harap tenang ada ujian. Begitu ujiannya susah, mau susah mau gampang kak, kita nggak komplain kok sama dosen. Pak, bapak yang bener aja. Ini kan saya nggak belajar nih anak. Enggak tuh, kita kok kayaknya ikhlas aja pada saat kita ujian dulu. Sekarang giliran sama Tuhan dikit-dikit ngek-ngok minta dibela, ngek-ngok minta dibela. Jadi sekarang waktunya kita itu untuk betul-betul duduk dengaran sama Tuhan, buka kuping, telinga murid, dan duduk diam. Ya, makanya di Lukas itu jelas dikatakan begitu ya, Lukas 10 ayatnya yang ke-39. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria, Maria itu duduk dekat ayat itu dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, nah mendengarkan perkataan itu betul-betul sekarang kita itu ya udah diam aja, buka. Tuhan pasti bicara sebagai orang praktis nih ya saya juga ya. Betul. Yang namanya supranya Tuhan itu betul-betul ketika kita jalankan naturalnya kita sebagai manusia. Dalam tatanan kehidupan itu yang tertinggi itu, posisi tertinggi itu memang betul-betul firman. Karena firman itu adalah perkataan Allah. Tuh. Dan ketika kita mau dibentuk, dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus, kita berubah dari orang biasa yang percaya pada mukjizat menjadi orang percaya yang akhirnya berpegang didewasakan dengan Tuhan, mengalami Tuhan didewasakan oleh Allah, gitu. Jadi kita pindah dari orang biasa yang tertarik datang kepada Tuhan karena mukjizat. Kita pindah, kita transform menjadi orang percaya yang datang ke Tuhan karena kita didewasakan mengalami Tuhan. Ya. Nah jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara pengen tahu gimana sih caranya mendengar, tadi Sister Tamara udah sampaikan yang nomor satu paling tinggi adalah firman Tuhan. Nah kita sudah pernah bahas tuh ya, lihat di YouTube itu episode 2 dan 3 ya, mendengar suara Tuhan dan membedakan suara Tuhan. Nah itu luar biasa ya. Banget tuh ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita akhirnya nanti kita kembali ke, memang betul kita harus juga bersekutu dengan sesama garam dan terang ya. Tuhan juga bilang kayak gitu. Kita juga harus sama-sama bergaul dengan teman-teman kita yang saudara-saudara kita satu iman, itu betul gitu. Tapi jangan lupa bahwa apa yang harus kita sampaikan keluar itu hasil reproduksi sendiri pribadi. Kita kembangbiakannya itu hanya bersama Tuhan. Itulah yang akhirnya memberikan sukacita, dan sukacita itulah yang akhirnya menjadi terang dan garam berdampak bagi semua orang. Betul gitu. Ya. Jadi kita memang gereja itu seperti
pabrik garam ya, Ya. sesuai dengan judul kita ya. Nah, tapi garam itu tidak ditetapkan untuk tinggal di dalam pabrik kan, Ya. harus disebar sana menggarami di luar sana. Justru kalau jadi orang Kristen harus begitu, harus jadi dampak dimanapun kita berada ya. Dan jangan sampai tidak terasa. Nah, ini sama aja dengan yang lain gitu kan. Entah dia tidak terasanya karena dia menjadi pabrik garam, atau dia ada di luar sana tapi tidak memberikan rasa apapun, tidak ada bedanya dengan dunia. Jadi silakan selamat menikmati proses dan pembentukannya. Jangan limitin Tuhan, jangan tentukan waktu Tuhan, karena itu pasti ada nilai kekerenan. Percayalah. Waduh, it's so fun dan itu keren banget ya. Kita pernah boleh kesaksian sedikit aja ya. Saya pernah loh waktu dulu gitu ya. Saya pikir rasanya yang mbak foto bareng dong, mbak minta tanda tangan, diikutin nama semua orang atau terima piala-piala gitu ya. Itu rasanya wah gitu ya, mulia banget gitu ya, top banget gitu. Hari ini itu gak ada rasanya, itu gak ada apa-apanya. Itu saya bisa saksikan hari ini gitu loh. Ternyata pada saat Tuhan bicara ya, mungkin orang lain bilang apa, orang dia nggak ngapa-ngapain gitu, tapi setiap hari gitu ya, rasanya dikerenin dalam kekerenan Allah, itu keren banget. Saya nggak mau tukeran hidup sama orang, bahkan saya nggak mau tukeran hidup sama hidup saya yang lama ketika ada di situ. Jadi try, it's fun, it's really fun. Dan waktu kita membangun keintiman kita pada bersama dengan Allah, itu sebetulnya kita sedang membangun sebuah kediaman baru. Kediaman baru di mana Allah bertahta dan bersemayam di situ gitu. Dan ketika kita membangun keintiman sama Allah, kita sedang menukar kekuatan natural kita dengan kekuatan Tuhan. And it's so fun. Ya, terima kasih Bu Tamara. Jadi sekali lagi jangan sampai tidak terasa. Ya, jangan jadi garam di tempat garam bersama garam. Atau jangan jadi garam ada di luar sana tapi tidak terasa. Ya. Harus berdampak. Caranya seperti Maria ya. Pertama duduk di kaki Tuhan. Sampai Tuhan Yesus bilang begini kan, hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah setelah itu Maria jadi dampak. Ya. Oke, silakan. Ya, once again ya, sebelum kita tutup dengan doa, menyerahkan hidup dibentuk, diproses oleh Tuhan itu bukan berarti kita harus ke gereja semuanya. No, stay. Ya, dimanapun di gereja Tuhan. Saja, maksudnya ya. Ya, di gereja saja. Dimanapun ditempatkan, jadilah garam yang tidak seragam. Ya, memberi dampak tanpa harus kompromi, relevan dengan dunia. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita mau pastikan sama-sama itu ya, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kita berdoa sekarang ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang terakhir. Besok kami tahu kami sudah di ujung dari 30 hari di mana kami betul-betul menempatkan hati kami Tuhan untuk berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk semua tuntunan, penyertaan yang Tuhan berikan selama 30 hari ini. Bapak, kami percaya bahwa ada dampak dari pribadi lepas pribadi yang juga mengikuti dan merespons undangan dari gereja kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kekasih-kekasih kami dalam Tuhan, saudara-saudara kami Muslim, satu Bani Adam ya Tuhan, kami bawa mereka dalam doa ya Tuhan. Hari ini biarlah mereka juga merasakan sukacita atas ibadah yang sudah mereka bangun ya Tuhan. Dan tentu saja Allah yang layak terima hormat serta kemuliaan ya Tuhan, yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan mereka ya Bapa. Tilik mereka semua satu persatu ya Tuhan, biarlah ada kedamaian, kenyamanan, terutama buat persatuan dan kesatuan di Republik kami Tuhan, Republik Indonesia. Biarlah Tuhan hari ini juga kami mau khusus membawakan penanganan COVID-19 di negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, You are in control dan Tuhan sedang bekerja ya Bapak. Kami serahkan semuanya Tuhan, apapun yang ingin Engkau nyatakan Tuhan dengan datangnya pandemi ini, Engkau nyatakan Tuhan. Bukan kami yang mengatur, kami tidak untuk melimitkan Engkau ya Tuhan. Apapun itu, biarlah pribadi lepas pribadi yang ada khususnya di negara ini Tuhan boleh merasakan apa hikmat yang hendak Engkau tempatkan Tuhan
di setiap hati. Terima kasih Tuhan juga untuk ketahanan pangan yang sampai hari ini Tuhan semuanya masih bertahan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau ada di sana. Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan apapun yang Engkau sedang lakukan hari ini ya Tuhan, kami mau imani Tuhan bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan, kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua praktisi yang Tuhan pakai, juga pemimpin tertinggi kami Bapak Jokowi ya Tuhan, dan sampai ke level yang terdekat dengan kami, mungkin di kelurahan, RT dan RW. Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, biar mereka boleh menjalankan dengan bijaksana ya Tuhan, dan semuanya tentu saja menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kuatkan setiap hati Tuhan agar bisa bekerja hanya sesuai dengan apa yang Engkau cita-citakan. Terima kasih Tuhan untuk semua lawatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari mulai hari pertama Engkau juga sudah mengirimkan Roh Kudus memenuhi sampai ke sudut-sudut rumah. Siapapun Tuhan sekarang yang sedang dalam kerinduan, Tuhan bertahta kembali di hatinya ya Tuhan. Engkau berdaulat Tuhan. Lawat Tuhan, jangan ada yang terlewat ya Bapa. Hingga makin banyak khususnya di negara ini boleh merasakan undangan Engkau ya Tuhan untuk penuntasan amanat agung. Segera datang Tuhan, kami rindu ya Bapa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, banyak jiwa-jiwa yang juga Engkau selamatkan ya Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk beberapa nama yang secara khusus sudah ada di meja kami ya Tuhan, yang datang lewat email ataupun WhatsApp ataupun Telegram ya Bapa. Untuk 3 nama yang diawali dengan huruf J hari ini ya Tuhan, anak-anak yang dalam kerinduan untuk mengenal-Mu, kami mau bawakan ya Bapa. Biarkah Engkau nyatakan Tuhan, Engkau datang kepada mereka Tuhan, orang lain Kau hampiri, jangan jalan Tuhan. Untuk 3 anak ini Tuhan boleh ambil mereka Tuhan, menangkan mereka Tuhan. Kami mau secara khusus satu hati Tuhan mendoakan anak-anak ini. Juga untuk satu nama yang mungkin juga sedang menyaksikan ini, Bapak, seorang ibu yang sekarang dalam kerinduan untuk memenangkan kembali suaminya ya Bapak, yang sedang jauh Tuhan dari Engkau Tuhan. Lawat hatinya Tuhan, kembali datang, biarlah dia boleh terbebas Tuhan dari tipuan-tipuan hari-hari akhir ini ya Tuhan, dan kembali menjadi anak-Mu ya Bapa. Kami juga membawakan ibu dari suaminya ya Tuhan, biarlah dia juga boleh kembali menemukan kasih mula-mula Tuhan kepada Engkau. Engkau menangkan kembali mereka Tuhan, apa yang sudah Engkau materaikan. Tentu saja Engkau tidak akan begitu saja membiarkan. Terima kasih ya Bapak. Untuk 2 nama lagi yang hari ini juga ingin mengakhiri hidup, Bapak, ada 2 nama kekasih-Mu ya Bapak, yang Engkau tahu di mana mereka ada. Tuhan juga, aku percaya bahwa Engkau sudah lebih dulu ada di sana ya Bapak. Bahkan ketika kami belum membawakan mereka ke dalam doa, lawat ya Tuhan, tutup bungkus mereka, jaga keluar masuknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan di atas semuanya. Kami mau mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami terus Tuhan untuk selalu memanggil Engkau Bapa, kemana kami selalu membawakan semua perkara kami, Tuhan Allah kami yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin ya. Terima Jangan kasih. lupa nanti jam 8 kita akan ketemu lagi ya dalam program program baca berdampak asik cara Alkitab. Kita akan membahas bagian yang pertama dari kitab Roma ya. Ini episode yang kedua, tapi kita baru memulai masuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 nanti. Ya, itu spoilernya. Itu spoilernya. Oke, ya. Once again, selamat menjadi garam dan terang dimanapun ditempatkan. Jangan jadi garam yang seragam, ya. Oke, hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Kalau Tuhan panggil hari ini, jangan keraskan hati, jangan lari-larian. Jalan aja, percaya aja. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuanakota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.